Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di tutorial praktikum kimia analisis kuantitatif pertemuan kedua tentang titrasi oksidasi reduksi atau reaksi redoks. Tujuan umum dari praktikum ini adalah praktikan atau mahasiswa mampu mengidentifikasi zat dalam suatu sampel serta mampu menetapkan kadarnya menggunakan prinsip reaksi oksidasi dan reduksi. Secara teori, oksidasi adalah pelepasan suatu atau lebih elektron dari suatu atom, ion, atau molekul. Sedangkan reduksi adalah penangkapan satu atau lebih elektron oleh suatu atom, ion, atau molekul. Tidak ada elektron bebas dalam sistem kimia dan pelepasan elektron oleh suatu zat kimia selalu disertai dengan penangkapan elektron oleh bagian yang lain. Dengan kata lain, reaksi oksidasi selalu diikuti reaksi reduksi. Dalam reaksi oksidasi reduksi atau redoks, terjadi perubahan valensi dari zat-zat yang mengadakan reaksi. Di sini terjadi transfer elektron dari pasangan pereduksi ke pasangan pengoksidasi ya. Kedua reaksi paru dari suatu reaksi redoks umumnya ditulis sebagai berikut ya, redox plus Na, di mana red menunjukkan bentuk tereduksi atau disebut juga reduktan atau zat pereduksi. Ox adalah bentuk teroksidasi, oksidan atau zat pengoksidasi. N adalah jumlah elektron yang ditransfer dan E adalah elektronnya. Reaksi redoks secara luas digunakan dalam analisa trimetrik dari zat-zat anorganik maupun organik. Untuk menetapkan titik akhir pada titrasi redoks dapat dilakukan cara potensiometrik atau dengan bantuan indikator. Pada praktikum ini akan ada bantuan indikator ya. Kemudian analisis volumetri berdasarkan reaksi redoks diantaranya adalah bromatometri, iodometri, iodimetri, iodatometri, permangatometri, dan serimetri ya. Hanya saja pada praktikum kali ini yang kita gunakan adalah metode iodimetri ya untuk menetapkan kadar vitamin C. Kemudian untuk iodometri dan iodimetri, iodida merupakan oksidator yang relatif lemah. Oksidasi potensial sistem iodium iodida ini dapat dituliskan sebagai reaksi berikut ini ya. Iodimetri merupakan titrasi langsung dengan baku iodium terhadap senyawa dengan potensial oksidasi yang lebih rendah. Iodometri merupakan titrasi tidak langsung. Metode ini diterapkan terhadap senyawa dengan potensial oksidasi yang lebih besar dari sistem iodium iodida. Iodium yang bebas dititrasi dengan natrium tiosulfat. Satu tetes larutan iodium 0,1 N dalam 100 ml air memberikan warna kuning pucat. Untuk menaikkan kepekaan ke titik akhir dapat digunakan indikator kanji atau amilum ya. Iodium dilihat dengan kadar iodium 2 kali 10 - 4 M dan iodida 4 kali 10 - 4 M. Penyusun utama kanji adalah amilosa dengan iodium membentuk warna biru, sedangkan amilopektin membentuk warna merah. Sebagai indikator dapat pula digunakan karbon tetraklorida. Adanya iodium dalam lapisan organik menimbulkan warna ungu. Kemudian iodatometri, kalium iodat merupakan oksidator yang kuat. Dalam kondisi tertentu kalium iodat dapat bereaksi secara kuantitatif dengan iodida dan iodium. Dalam larutan yang tidak terlalu asam, reaksi iodat dengan garam iodium seperti kalium iodida akan berhenti jika iodat telah tereduksi menjadi iodium dengan reaksinya sebagai berikut ya. I2 yang membentuk dapat dititrasi dengan natrium tiosulfat baku. Jika konsentrasi asamnya tinggi yaitu lebih dari 4 N, iodium yang membentuk pada reaksi di atas akan dioksidasi oleh iodat menjadi ion iodium I+ ya. Konsentrasi ion klorida yang tinggi menyebabkan terbentuknya iodium monoklorida yang stabil terhadap hidrolisis karena adanya asam klorida. Pada reaksi ini untuk mengamati titik akhir reaksi dapat digunakan kloroform atau karbon tetraklorida. Pada awal titrasi timbul iodium sehingga larutan kloroform berwarna ungu. Pada titrasi selanjutnya iodium yang terbentuk akan dioksidasi lagi menjadi I dan warna lapisan kloroformnya menjadi hilang. Kemudian yang selanjutnya adalah permanganometri. Permanganometri ini adalah penetapan kadar zat berdasarkan atas reaksi oksidasi reduksi dengan KMnO4 dalam suasana asam. Reaksi dapat dituliskan sebagai berikut ya. Dengan demikian berat ekuivalensinya 1/5 dari berat molekulnya atau 31,2
606. Asam sulfat merupakan asam yang paling cocok karena tidak bereaksi dengan permanganat. Sedangkan dengan asam klorida terjadi reaksi sebagai berikut ya. Untuk larutan tidak berwarna, tidak perlu menggunakan indikator karena 0,01 mili kalium permanganat 0,1 N dalam 100 mili larutan telah dapat dilihat warna ungunya. Untuk memperjelas titik akhir dapat ditambahkan indikator redoks seperti feroin, asam N-fenil antranilat. Penambahan indikator ini biasanya tidak diperlukan kecuali jika menggunakan kalium permanganat 0,01 N. Baik. Selanjutnya kita akan bahas terkait analisis vitamin C atau penetapan kadar vitamin C. Baik, vitamin C nama resminya adalah Acidum ascorbicum ya. Silakan kalian buka di FI-nya, Farmakope Indonesianya, edisi 4 maupun edisi 3. Nama lainnya adalah asam ascorbat atau vitamin C dengan rumus kimia C6H8O6 dengan berat molekulnya 176,13 ya. Pemberiannya adalah hablur atau serbuk putih agak kuning oleh pengaruh cahaya lambat laun menjadi berwarna gelap ya karena dia teroksidasi ya. Dalam keadaan kering dia stabil di udara, dalam larutan cepat teroksidasi, melebur pada suhu lebih kurang 190 derajat Celcius. Kelarutannya mudah larut dalam air sehingga nanti vitamin C ini akan kita larutkan dalam air ya. Agak sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam kloroform, ether, dan benzena ya. Nah jadi vitamin C ini ya dibutuhkan oleh tubuh kita, terutama ketika kita kekurangan asupan vitamin C ya. Kekurangan vitamin C ini bisa menyebabkan penyakit seperti sariawan atau skorbut ya. Kemudian jika terjadi ya biasanya gejalanya adalah pelembekan tenunan kolagen, infeksi, dan demam jika terjadi pada anak-anak usia 6 sampai 12 bulan ya. Pada anak yang giginya telah keluar atau gusinya membengkak, empuk, dan terjadi pendarahan biasanya. Kemudian pada orang dewasa, skorbut terjadi setelah beberapa bulan menderita kekurangan vitamin C dalam makanannya. Gejalanya biasanya pembengkakan dan perdarahan pada gusi atau kemudian juga gingivalis, kaki menjadi empuk, anemia, dan deformasi tulang. Akibat yang parah dari keadaan ini ialah gigi bisa menjadi goyah dan dapat lepas ya. Kemudian vitamin C ini bersifat sangat sensitif terhadap pengaruh-pengaruh luar yang menyebabkan kerusakan seperti suhu, oksigen, enzim, kadar air, dan katalisator logam. Asam ascorbat ini atau vitamin C ini sangat mudah teroksidasi menjadi asam dehidroascorbat yang masih mempunyai keaktifan sebagai vitamin C ya jika sudah teroksidasi ya. Asam dehidroascorbat ini secara kimia sangat labil dan dapat mengalami perubahan lebih lanjut menjadi asam diketogulonat ya yang tidak memiliki keaktifan vitamin C lagi. Nah, untuk itu maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui kadar vitamin C yang terkandung dalam sediaan tablet ya. Biasanya kan vitamin C kita temukan di pasaran dalam bentuk tablet ya. Sehingga masyarakat mengkonsumsi jumlah vitamin C sesuai dengan kadar yang tertera dalam label sediaan tablet tersebut ya. Kira-kira itu tujuannya kenapa kita melakukan penetapan kadar vitamin C dalam sediaan sampel ya. Baik, cara kerjanya adalah kurang lebih 400 mg sampel vitamin C ya dilarutkan dalam campuran yang terdiri dari kita bikin dulu ya. 50 ml air bebas CO2 ditambah 10 ml asam sulfat encer. Kita campur, kemudian baru nanti dilarutkan untuk melarutkan 400 mg sampel vitamin C ya. Air bebas CO2 ini cara membuatnya adalah dengan cara air suling dididihkan selama 5 menit ya. Waktu dihitungnya mulai saat air mendidih ya. Begitu airnya mendidih langsung dihitung 5 menit kemudian. Baru kalau udah 5 menit dimatikan ya. Selama pendinginan dan penyimpanan harus terlindung dari udara. Ini menurut FI 3 halaman 639. Kemudian setelah sampel vitamin C-nya larut semua ya, kita titrasi segera dengan iodium 0,1 N ya. Iodium 0,1 N-nya ini kita letakkan di buret ya menggunakan indikator kanji atau amilum 1 mili sehingga terjadi perubahan biru mantap selama 1 menit kurang lebih ya. Nah, ini pengerjaannya kita ulangi selama 3 kali pengujian ya. Gambar titik akhir titrasinya ya, sebelum titrasi dia tidak berwarna, kemudian titik akhir titrasinya dia akan berubah warna dari tidak berwarna menjadi warna biru kehitaman.
Reaksi yang terjadi antara vitamin C dan larutan titer iodium pada proses penetapan kadar ya, setengah reaksi oksidasinya ya dengan reaksi berikut ini. Kemudian setengah reaksi reduksinya adalah I2 plus 2E menjadi 2-imine. Dimana diketahui tadi ya BM vitamin C atau berat molekulnya itu adalah 176 ya, sekian berdasarkan setengah reaksi oksidasi vitamin C di atas, maka 1 mili vitamin C itu setara dengan 2 mol E ya. Maka berat ekuivalensi vitamin C itu adalah setengah dari BM-nya, yaitu setengah dari 176 itu sama dengan 88. Nah, kemudian kita hitung kadar vitamin C-nya ya. Ini ceritanya ketika sudah diulangi sampai ketiga kali ya. Berat zat ujinya berapa? Tadi 400 mg ya. Volume larutan titer itu yang diperoleh berapa? Ya, dicatat di sini. Sampai dia berubah menjadi biru kehitaman itu berapa mili yang dibutuhkan, catat di sini ya. Kemudian rumusnya adalah M-grade vitamin C sama dengan M-grade iod ya. Dimana M-grade vitamin C ini kita jabarkan menjadi miligram vitamin C per berat ekuivalensi vitamin C. Sedangkan M-grade iod adalah volume iod dikali normalitas dari iod. Kemudian karena yang mau kita cari adalah miligram vitamin C-nya, maka miligram vitamin C sama dengan volume iod dikali normalitas iod dikali dengan BE vitamin C. BE-nya pindah ke samping ya. Dimana tadi berat ekuivalensi vitamin C sudah kita ketahui 88 ya, normalitas iodnya juga sudah diketahui 0,1 ya. Yang belum kita ketahui adalah volume titrasinya berapa yang kita lakukan praktikumnya nanti ya. Kemudian diperoleh miligram vitamin C dalam sampel. Nah, jika nanti miligram vitamin C-nya yang kita ambil itu adalah yang dalam bentuk tablet ya, maka berat rata-rata per tablet itu berapa? Misalkan kita menggunakan 10 tablet. Nah, 10 tablet itu kita timbang ya, berat totalnya berapa dibagi 10 ya, dibagi dengan berat zat uji. Misalkan tadi kita menggunakan yang kita ambil itu berat zat ujinya misalnya tadi 400 mg, berarti 0,4 gram ya, dikali dengan hasil perhitungan miligram yang ada di sini. Ini ada di sini ya. Kemudian diperoleh miligram vitamin C per tabletnya. Kemudian kita tetapkan kadar terhadap etiketnya ya, hasil perhitungan ya, dibagi dengan kadar pada etiketnya itu ada berapa, dikali 100% ya, satunya miligram, sisa persennya, jadi itulah kadar terhadap etiketnya ya. Kemudian kadar vitamin C rata-rata ya, nanti kita hitung dari kadar 1, 2, 3 dijumlahkan dibagi dengan 3, itulah hasil persentase kadar vitamin C rata-rata ya. Baik, mungkin itu saja ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komen Google Classroom. Saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.